Hai Alive, senang sekali bisa bertemu kalian di YouTube Online Service hari ini. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Silahkan ketik di kolom chat ya. Saya yakin nih pasti ada yang baru pertama kali nonton Alive Online Service. Yuk teman-teman, mari kita sambut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, welcome to the family. Jangan lupa ya teman-teman, hari Sabtu tanggal 8 Mei kita akan bertemu lagi di YouTube New Life Indonesia. See you there. Oke Alive, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui bank transfer ataupun QR code yang ada di sini. Jika sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tiba saatnya kita akan praise and worship lalu mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk men-silent HP-nya dan menyiapkan catatannya ya. Sudah siap semua? Enjoy! Hi Alive, it's so good to see you guys again. Siapa nih yang udah excited untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sama-sama katakan woo! Come on. Ajakku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti
Genap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di hati-Mu, Tuhan. Mari sama-sama beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu, Tuhan. Oh Jesus, you are worthy to be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Where would I run but to the thrones of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all days. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I
to be praised. Let's sing it alive. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Whoa. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Say I am yours, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Hey Alive, saya bersyukur kita bisa ketemu lagi sama-sama. Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, meski secara online. Saya berharap satu kali nanti secara offline kita juga bisa ketemu sama-sama, memuji Tuhan sama-sama. Hari ini saya rindu kita semua akan belajar satu tema, kita merenungkan bersama-sama sebuah ayat di dalam firman Tuhan. Saya percaya ini akan memberkati kita semua. Yang punya Alkitab, yang lagi bawa Alkitab atau iPad suci, iPhone suci, Android sucinya, boleh dibuka Yohanes 3 ayat 16. Berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang sangat sering kita dengar, ayat yang mungkin kita sangat hafal, tapi seringkali kita menganggap remeh gitu. Sesuatu yang kadang-kadang yang terlalu sering kita anggap biasa-biasa gitu. Tapi mari hari ini kita merenungkan bersama. Pernah nggak kita berpikir kenapa sih Tuhan tuh mau mati gitu buat kita? Meskipun Tuhan bangkit kembali, tapi kenapa Tuhan mau repot-repot meninggalkan surga? Mungkin di surga tuh saya bayangkan dingin, ada sofanya gitu ya. Kenapa repot-repot mau datang ke dunia, lahir di kandang, di palungan, panas, berdebu, untuk menebus dosa kita semua gitu. Yang notabene gitu, notabene yang yang saya sadari bahwa kalaupun hari ini Tuhan mati menebus saya, nanti besok lah atau beberapa menit lagi mungkin saya akan berbuat dosa lagi. Pernah nggak kita berpikir kenapa sih Tuhan mau menebus dosa kita meskipun Tuhan tuh tahu gitu kita bakal bikin dosa lagi. Alkitab cuma mencatat karena begitu besar kasih-Nya. Ketika saya ajukan pertanyaan ini sama diri saya nggak menemukan jawaban. Lalu ketika saya berdoa, saya merenung, Tuhan cuma bilang, ya jelas kita nggak akan pernah bisa mengerti. Karena that's how grace works gitu. Itulah kenapa disebut anugerah. Itulah kenapa disebut kasih karunia. Alkitab mencatat
panjangnya, lebarnya, dalamnya tidak akan pernah terukur. Nah, otak kita itu cuman paling berapa, diameter berapa senti gitu. Mau berpikir, memikirkan seberapa luas, seberapa hebatnya kasih Tuhan. Teman-teman, saya juga bersyukur gitu, Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu menebus dosa gak cuman dosa kita masa lalu dan sekarang gitu. Tuhan menebus dosa kita semua dari masa lalu, dari sekarang dan bahkan sampai nanti. Pengorbanannya Alkitab mencatat sekali untuk selama-lamanya. Bayangkan kalau cuman Tuhan menebus dosa kita masa lalu dan masa sekarang lah. Atau cuman untungnya itu tidak ada batasnya gitu kasihnya. Mari kita belajar di satu teman saya, kisahnya teman saya namanya Petrus. Saya nggak kenal sih, tapi saya tahu orangnya. Kita belajar sama-sama. Dia Alkitab mencatat orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus katanya. Kan kemana-mana dia selalu bareng gitu. Bahkan Tuhan Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan mertuanya gitu. Jadi salah satu yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi saya mencatat ada beberapa hal, ada beberapa kelakuan gitu yang mungkin bisa kita relate gitu. Yang pertama, saya mencatat dalam tanda petik kesalahan Petrus gitu. Yang pertama ini, yang paling terkenal. Dia menyangkali Tuhan Yesus gitu ya. Ada yang tahu berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ya nanti dicari di Alkitab. Nanti komen di bawah berapa kali. Nanti yang menang minta hadiah sama Cik Vesta ya. Oke, Matius pasal yang ke-26 mencatat, nanti dibaca aja, 26 ayat 69 sampai 75 dicatat Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Waktu ini kisah yang super terkenal, teman-teman pasti tahu, kalau teman-teman sekolah minggu dimanapun ini pasti diceritakan. Intinya waktu Tuhan Yesus disalib, Petrus ditanya sama beberapa orang, sampai 3 kali dia ditanya, kamu murid Tuhan Yesus itu kan? Dia bilang, enggak, aku enggak kenal gitu. Padahal sebelumnya pernah dicatat gitu, kalau teman-teman baca dicatat, Tuhan aku pasti membela, memberikan nyawa gitu. Siapa yang berani menyentuh Tuhan, aku pasti menghajarnya gitu katanya. Tapi in the end dia menyangkal Tuhan Yesus. Cuman mau mengaku bahwa aku ini muridnya, dia gak berani. Karena memang waktu itu kalau sampai dia mengaku dia muridnya, kemungkinan besar dia juga akan ikut disalib. Itu yang pertama yang saya catat, menyangkal Tuhan Yesus. Yang kedua, yang ini juga terkenal juga gitu ya, memotong telinga salah satu imam besar. Nah, yang saya percaya gini, Petrus tuh gak cuma sekedar mau memotong telinga sebetulnya gitu kan. Kalau katakanlah, waktu itu kan saya ceritakan singkat dulu, waktu itu Tuhan Yesus mau ditangkap sama beberapa orang kan, diserahkan sama Yudas Iskariot, mau ditangkap. Petrus sok-sokan mau bela, dia ambil pedang, terus Alkitab mencatat telinga imam besar itu kena sabet pedang putus gitu. Tapi saya percaya gini, yang ditujukan Paulus itu gak cuma telinga. Kalau telinga kan ya diiris gitu ya kan harusnya ya, Nggak mungkin kan kalau dipotong begini kan harusnya kena tangan dan lain-lain. Kemungkinan besar menurut bayangan saya dia tuh mau bunuh orang itu. Tapi mungkin orangnya lagi begini jadi kena telinganya atau gimana. Saya nggak mau terlalu mengandai-andaikan. Tapi di dalam bayangan saya, menurut pemahaman saya Petrus tuh mau bunuh orang itu. Nggak cuman sekedar benar-benar mau potong telinga. Iya kalau telinga babi. Anyway,
Dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia berusaha membunuh orang, potong telinganya orang. Dan yang saya catat lagi, waktu setelah Tuhan Yesus dikuburkan, diceritakan Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Teman-teman kalau baca, yang datang pertama, kalau saya jadi Petrus, mungkin kalau saya merasa bersalah gitu sama Tuhan, jelas saya nggak datang yang pertama dong. Yang datang pertama teman-teman kalau baca Maria Magdalena dan beberapa wanita gitu. Saya percaya Petrus tuh mungkin dalam tanda petik takut ketemu Tuhan. Karena yang dia lakukan itu dalam tanda petik mengkhianati Tuhan gitu. Kalau teman-teman baca lagi berikutnya, setelah Tuhan Yesus bangkit pun ketemu sama murid-muridnya, dia nggak lagi keluar beritakan Injil loh. Dia kembali lagi ke profesinya yang pertama sebagai nelayan. Kalau teman-teman baca di Yohanes pasal yang ke-21, saya nggak punya terlalu banyak waktu untuk menjelaskan. Di Yohanes pasal yang ke-21, diceritakan Petrus kembali jadi nelayan. Dia berusaha cari ikan, nggak dapat ikan. Akhirnya diceritakan Tuhan Yesus menampakkan diri. Yang menarik ini, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Tuhan Yesus gak bilang ini, lu habis nyangkalin gua ya gitu. No. Yang dia lakukan, dia tanya sama Petrus. Dia ngomong sama Petrus untuk tebarkan jala, dapat ikan. Setelah itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma tanya sama Petrus, Petrus kamu mengasihi aku? Petrus jawab, iya, aku mengasihimu Tuhan. Terus Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Saya merenung begini. Sepertinya tuh ya, Petrus, kalau teman-teman baca tadi ya, saya kasih kuis gitu, berapa kali Petrus menyangkal Yesus. Saya kasih tahu jawabannya 3 kali. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu bertanya 3 kali juga kepada Petrus. Petrus, kamu mengasihi aku? Sepertinya Tuhan Yesus itu mengingatkan kembali sama panggilannya. Kalau teman-teman ingat cerita pertama kali Petrus dipanggil Tuhan Yesus bilang, Petrus kamu akan jadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Sepertinya di hari di mana Petrus tuh mungkin gak mau ketemu Tuhan Yesus itu datang dan ingatkan sama dia, Petrus gembalakan domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus bertanya sama Petrus. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saya percaya gini, bukan sebuah kebetulan, tapi sepertinya gitu ya. Sepertinya saya percaya. It feels like a redemption buat Petrus. 3 kali dia menyangkal Tuhan. 3 kali sepertinya Tuhan mengingatkan sama dia. Hei Petrus, kalau kamu mengasihi aku, just remember why you started gitu. Kenapa kamu ikut aku, mau jadi penjala manusia? 3 kali pula Tuhan Yesus tanya sama Petrus. Sepertinya gini, ada quotes yang bilang, our mistakes and messed ups itu don't disqualify us from God's love. Kesalahan kita, semua yang buruk yang pernah kita lakukan. Saya percaya di setiap kita yang dengar hari ini, saya pun teman-teman, setiap kita pasti punya sebuah kesalahan, masa lalu yang mungkin sampai hari ini kita masih menyesali gitu. Kita regret for doing it. We are regret for did it gitu. Kayak ada rasa penyesalan kalau ingat masa itu gitu ya kan. Masa muda yang penuh dengan hura-hura gitu. Sepertinya kita merasa bodoh gitu. Masa lalu yang gak patut dibanggakan. Tapi yang saya percaya cuman ini. Tuhan itu ingat loh. Dan Tuhan itu tidak memperhitungkan semuanya. Kita berkata Tuhan itu tetap setia meskipun kita gak setia. Kalau Tuhan sudah bilang aku menanggung dosa kita. Dia menanggung dosa kita.
itu untuk sekali selama-lamanya dan dia tetap mengasihi kita. Alkitab berkata begitu besarnya kasihnya, sehingga dia rela kasih nyawanya buat kita. So teman-teman dimanapun teman-teman ada, saya tahu mungkin ibadah online ini kadang-kadang kita bosan, kita jenuh. Tapi di momen Paskah ini tetaplah ingat bahwa kita ini orang-orang yang dikasihi. Kalau Tuhan mengasihi kita tuh baik masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, itu cintanya tidak pernah berubah. Tuhan cuma berkata, it is finished. Kalau itu memang sudah selesai, berarti yang Tuhan lakukan itu sudah genap. Cintanya nggak pernah bisa diubah. Cintanya itu tetap sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama. Kita diampuni dan tidak ada yang pernah bisa mengubahkan itu. Ayat yang terakhir berkata begini. Coba buka sama-sama. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Just remember, it is finished. Semuanya sudah selesai, sudah genap. Tidak ada perbuatan buruknya kita itu yang bisa mengubahkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya pernah dengar God is the God of second and third and fourth chance. Karena kasihnya itu tetap. Dia tahu kok kalau kita pasti messed up di depan, kita pasti bikin mistakes every now and then. Tapi saya bersyukur Tuhan kita setia. Meskipun sering kali kita gak setia. Berulang kali saya gak setia. Tuhan tetap setia. Oke, teman-teman biar boleh ini jadi perenungan kita sama-sama. Saya berharap ini bisa menguatkan kita, mengingatkan kita. Jangan lagi kita terintimidasi, oh iya ya dulu saya pernah bikin salah, pasti nanti masuk neraka gitu. Hei, kasih Tuhan tetap sama, pengorbanannya tetap sama. Tidak akan pernah berubah kasihnya, kuasanya buat setiap kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua yang boleh kami pelajari hari ini, semua yang boleh kami dengar. Kami yakin dan kami percaya kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dari awal sampai akhir, dari alfa sampai omega, Tuhan kau bahkan tahu, bahkan sebelum kami dilahirkan kau sudah mengasihi setiap kami. Kau sudah merencanakan, kau menebus setiap kami. Tuhan ajar kami untuk selalu mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ketika kami down, ketika kami lemah, ketika kami putus asa, ketika kami merasa kami berdosa dan tidak layak, Tuhan ingatkan setiap kami bahwa anugerah Tuhan dan kasih Tuhan itu tetap sama buat setiap kami. Ajar kami, Roh Kudus Engkau yang menolong kami menerjemahkan setiap firman ini ke dalam setiap hati teman-teman yang mendengar ini. Tuhan, Kau yang melembutkan hati mereka, Kau yang menyentuh mereka, Kau yang melawat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Biarlah ketika kami menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kami membawa berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, mengikuti dan menyertai setiap kami mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke Live, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel New Life Indonesia. God bless you.